Jam kota berdentang tengah malam, menandai dimulainya babak baru dalam keheningan malam yang panjang. Suara dentangnya bergema di jalanan yang sepi, seolah-olah kota ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Aku berjalan sendirian, langkah kakiku menjadi satu-satunya suara di kota yang terlelap. Setiap jejak terasa berat dan penuh makna. Lampu jalan memancarkan bayangan panjang, membuat dunia terasa aneh dan asing. Seolah-olah aku melangkah di antara mimpi dan kenyataan. Setiap cahaya menyingkap kekosongan yang kubawa di dalam diriku, memperlihatkan luka-luka lama yang belum sembuh. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, tapi hawa dingin itu lebih dalam, dingin dari dalam, yang tak bisa dihangatkan oleh apapun. Jalan ini bukan untuk mencapai tujuan. Ini adalah pelarian dari kesunyian yang mencekik di kamarku, dari bayang-bayang yang menari di dinding. Di luar sini, aku berharap menemukan kedamaian, tapi kota di malam hari tidak menawarkannya. Hanya keheningan yang semakin dalam. Aku merasa terputus, dibebani rasa bersalah atas pilihan yang telah dibuat dan janji yang telah dilanggar, seolah-olah setiap langkah menjauhkan aku dari masa lalu yang tak bisa kuperbaiki. Kesepian itu begitu mendalam. Jiwa yang terombang-ambing, setelah membangun dinding antara diriku dan Tuhan, dan kini aku hanya bisa menatap dinding itu dari kejauhan. Sekarang, aku berdiri di luar dinding itu, menggigil, bertanya-tanya apakah aku bisa menemukan jalan kembali, atau apakah aku akan terus tersesat di malam yang sunyi ini. Aku menemukan diriku di taman yang sepi, di mana hanya suara angin malam yang menemani. Di bawah langit yang luas, aku duduk sendirian, merasakan dinginnya malam menembus jaketku. Aku duduk di bangku taman yang dingin, menatap ke atas, mencoba mencari makna di antara bintang-bintang yang bertaburan. Di atas cahaya kota yang samar, bintang-bintang tersebar di langit. Jauh, kuno dan tetap, seolah-olah mereka telah menyaksikan ribuan kisah manusia sebelumku. Dulu, bintang-bintang itu mengisi hatiku dengan keajaiban dan rasa koneksi yang dalam. Sekarang, mereka justru mengingatkanku pada jarak yang kurasakan dari pencipta mereka, dan dari diriku sendiri. Hatiku terasa berat oleh penyesalan, terluka oleh kata-kata kasar yang pernah kuucapkan, dan kepercayaan yang telah hancur. Luka-luka itu seolah tak kunjung sembuh. Aku telah mengejar kesenangan sesaat, berharap bisa mengisi kekosongan, namun justru semakin merasa hampa dan kehilangan arah. Jauhnya aku dari iman terjadi secara perlahan, kompromi kecil yang tak terasa, syalat yang terlewat satu demi satu, hingga akhirnya aku tersesat tanpa sadar. Bintang-bintang di atas sana menyaksikan dengan diam, dan aku merasa dihakimi, bukan oleh mereka, tapi oleh Dia yang menciptakan mereka, dan yang selalu tahu isi hatiku. Bagaimana aku bisa begitu jauh dari rumah, dari tempat di mana hatiku tilu, merasa tenang dan penuh harapan. Kenangan membanjiri, kegagalan, pengkhianatan, dan momen-momen kelemahan terulang dalam pikiranku. Aku melihat wajah-wajah yang telah kulukai, mendengar gema tawa hampa, dan merasakan beratnya rasa malu. Aku telah membangun fasad kepercayaan diri, tapi sendirian. Aku menghadapi kebenaran tentang diriku yang telah berubah. Satu kenangan paling menghantuiku, pilihan salah yang disengaja, saat cahaya di dalam diriku meredup. Air mata menggenang. Penyesalan membanjiriku. Masa lalu tak bisa diubah, dan gemanya berbisik bahwa aku tidak layak, sudah terlalu jauh. Duduk di bawah bintang-bintang yang diam, aku hampir mempercayai mereka. Apakah aku benar-benar tidak bisa dimaafkan? Tepat saat keputusasaan mencekik, sebuah pikiran lembut muncul. Kenangan akan rahmat. Itu berbicara tentang pengampunan yang luas dan tak berkesudahan, secercah harapan dalam kegelapanku. Aku membayangkan Tuhan sebagai hakim yang tegas, tapi bisikan ini mengingatkanku akan kasih dan kesiapannya untuk mengampuni. Mungkinkah itu benar? Apakah pintu masih terbuka, bahkan setelah semua yang telah kulakukan? Gagasan itu revolusioner, pengampunan tidak didapatkan, tapi ditawarkan. Jarak yang kurasakan adalah perbuatanku sendiri. Jalan kembali hanya membutuhkan satu langkah. Tidak peduli seberapa jauh aku telah tersesat, Penciptaku tidak pernah kehilangan jejakku. Benih harapan yang rapuh mulai berakar. Tiba-tiba, suara baru menembus keheningan sebelum fajar, azan, panggilan untuk syalat. Suara itu melayang lembut di udara, membelah sunyi yang menekan, seolah membangunkan seluruh kota dari tidur panjangnya. Setiap nada terasa seperti getaran harapan, mengisi ruang kosong di hatiku yang selama ini terasa hampa.
Allah Maha Besar, lebih besar dari dosaku, keputusasaanku, dinding-dindingku. Kata-kata itu menggema, menembus lapisan-lapisan keraguan dan ketakutan yang selama ini membelenggu. Aku merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang memelukku, menenangkan kegelisahan yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap frasa terasa seperti undangan pribadi, tali penyelamat bagi jiwaku yang tenggelam. Azan itu bukan sekadar panggilan, tapi juga pengingat bahwa aku tidak sendirian, bahwa selalu ada jalan pulang meski aku tersesat jauh. Kesepian mulai memudar, digantikan oleh rasa tujuan. Perlahan, cahaya harapan menyusup ke dalam relung hati yang gelap, mengusir bayang-bayang keraguan yang selama ini menemaniku. Pengembaraanku telah membawaku ke sini, ke saat ini, ke panggilan ini. Semua langkah, semua luka, seolah bermuara pada detik ini, saat aku dihadapkan pada pilihan untuk kembali. Aku melihat lampu masjid bersinar hangat di kejauhan. Cahaya itu seperti mercusuar, menuntunku melewati gelapnya malam dan keraguan yang menyesakkan. Hari baru sedang fajar, bukan hanya di langit, tapi di dalam diriku. Ada janji akan permulaan baru, kesempatan untuk memperbaiki dan memulai lagi. Aku bisa mundur dalam rasa bersalah, atau menjawab panggilan. Di persimpangan ini, aku dihadapkan pada keberanian untuk melangkah maju. Kakiku bergerak, setiap langkah menuju masjid adalah tindakan yang disengaja untuk kembali. Setiap langkah adalah pengakuan atas kerinduan dan harapan yang tumbuh kembali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku ingin menjawab. Aku ingin percaya bahwa aku layak untuk kembali, dan bahwa panggilan itu memang untukku. Aku masuk masjid dengan tenang, berwudu, dan menemukan tempat di barisan belakang. Shalat dimulai. Gerakanku canggung, tapi tubuhku mengingatnya. Saat dahiku menyentuh sajadah, air mata mengalir. Air mata penyerahan yang tenang dan membersihkan. Aku melepaskan kesombongan, keputusasaan, dan ilusi kendali. Doaku adalah permohonan diam untuk pengampunan, kekuatan, dan bimbingan. Aku meletakkan semua rasa sakitku di hadapannya, tanpa menyembunyikan apapun. Ketika shalat selesai, aku tetap di sana, membisikkan taubat. Kedamaian yang mendalam meliputi diriku, ketenangan yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Hatiku yang dulunya tandus merasakan tetesan pertama hujan penyembuhan. Saat keluar, dunia disiram cahaya lembut fajar. Jalanan tidak lagi terasa mengancam, mereka hanya membawaku pulang. Perjalanan menjauh dari Tuhan bisa terasa tak berujung, tapi jalan kembali hanya satu langkah, berbalik. Cinta Allah adalah samudera yang selalu ada, pintunya tidak pernah terkunci. Tidak peduli seberapa jauh kita berlari, Dia menunggu dengan kesabaran dan cinta. Perjalananku belum berakhir. Taubat adalah seumur hidup, tapi sekarang aku tahu aku tidak berjalan sendirian. Kedamaian sejati datang dari kembali kepadanya, satu-satunya tempat istirahat sejati bagi hati. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, Dia sedang menunggu.